Shalom Spark. Shalom. Shalom. Shalom juga buat teman-teman yang ada di rumah yang sekarang sedang mengikuti live ibadah Spark. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita beribadah bersama. Dan teman-teman, mari kita ambil waktu teduh kita sejenak. Kita mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya yang menyertai kehidupan kita sepanjang minggu ini, teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Saya undang Alfred untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Kau telah menyertai kami Tuhan hingga sampai saat ini. Kami ada boleh sebab Tuhan, kami ada boleh sebab kami ada Tuhan Yesus. Sampai saat ini Tuhan Yesus, Engkau sudah kumpulkan kami di sini Tuhan. Juga saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau tolong sertai perjalanan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, buat setiap teman-teman kami yang berkesempatan pelayanan Tuhan, Engkau tolong beri mereka mata kabuli dan roh kudus-Mu dalam hidup mereka. Serta teman-teman kami Tuhan Yesus yang ada di perjalanan Tuhan Yesus, Kau tibakan di sini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Untuk teman-teman kami juga Tuhan yang tidak bisa hadir di sini, yang beribadah di rumah, beribadah online Tuhan, Engkau hadir juga di tengah mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pembina kami yang akan membawakan firman Tuhan, memberi manfaat akal budi Tuhan Yesus. Apapun yang setiap firman yang dibagikan itu hanya daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Dengan apa akan ku balas Tuhan segala kebaikan Engkau.
adalah tetap yang terindah. Biarlah sungguh nyata kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Kita mau lihat teman di kanan kiri kita, dan kita mau angkat satu pujian ini yang menyatakan, aku mau mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. Coba lihat kanan kiri, terlihat kemuliaan Raja. Kita angkat pujian ini bersama.
kita mau angkat satu pujian yang menyatakan mengenai besarnya pengorbanan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Bahwa apa yang Tuhan pikirkan tentang kita itu sungguhlah indah, teman-teman. Dimanakah aku dapat pergi, Tuhan, menjauhi Roh-Mu?
Pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama kembali di rumah Tuhan dalam persekutuan untuk menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesehatan serta kerinduan di dalam hati kami masing-masing untuk melangkahkan kaki datang berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Bersamalah dengan kami ya Tuhan. Jika ada dosa di dalam pikiran kami, di dalam keinginan-keinginan kami, di dalam perkataan kami, serta tindakan kami yang telah kami lakukan, maka Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon Engkau melayakkan kami semua mengambil bagian di dalam kasih karunia-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Izinkan kami berada bersama dengan Tuhan. Dan berkatilah kami, arahkanlah hidup kami dengan firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Biar juga kasih karunia-Mu menolong hamba-Mu di dalam kelemahan dan kekurangannya. Tuhanlah yang memampukannya, agar firman ini disampaikan dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami musrahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau juga hadir bersama dengan teman-teman kami yang sedang beribadah di rumah, melalui yang hanya bisa terhubung melalui aplikasi media yang sudah tersedia. Terpujilah nama Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Sekali lagi ya. 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kalau bicara mengenai kasih Bapa, cenderung di dalam pemikiran kita adalah kasih yang kita coba artikan ya. Kalau mengasihi berarti Dia tidak akan memarahi kita, kemudian Dia tidak akan melarang kita, Dia tidak akan membatasi kita, Dia tidak akan mengkoreksi kita, dan Dia akan membiarkan kita dengan segala keinginan kita yang akan kita tempuh. Ya. Selalu di dalam benak kita kasih dipadankan dengan hal-hal itu. Tapi mari kita lihat apakah kalau orang bilang, ada pertanyaan kemarin ke saya, seorang pemuda yang mengatakan, Ibu, kalau Allah itu mengasihi, kenapa Dia harus murka? Kan Allah itu kasih. Sesungguhnya Dia tidak akan murka. Tapi kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, melihat kasih Bapa ya secara komplit. Ya. Bahwa kasih Bapa, ajaran-ajarannya, teguran-tegurannya, bahkan ketika firman Allah di ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan menghajar. Kemudian Ia menyesal. Ini hajar dan sesat kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia. Kalau menghajar berarti ada pukulan yang kemudian mengenai kita.
gitu ya. Maka Allah disambung dengan frase yang mengatakan bahwa Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Kemudian dikatakan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Judul kita kasih Bapa. Kalau ada Bapa, ada anak, gitu ya. Kasih itu kemana? Ada kasih Bapa, dan implementasinya kemana? Kepada anak. Sebenarnya sangat gampang dan mudah kita memahami tentang kasih Allah itu. Walaupun Allah itu begitu besar, begitu hebat, bahkan kita tidak bisa memahami dengan akal kita jika kita mengandalkannya. Tapi untuk ajaran kasih Bapa kepada anak sangat sederhana. Karena Allah memakai instrumennya, yaitu manusia sendiri. Kehidupan yang ada di hari-hari kita. Dia memadankan dirinya kalau kasih itu bahwa kasihku seperti kasih Bapa terhadap anaknya. Ya, kalau orang suka bilang kasih Bapa versus Bapa di surga versus Bapa di bumi. Dan selalu Bapa di bumi selalu menjadi tersangka. Gitu ya. Bahwa kasih Bapa itu sangat sempurna. Karena yang kita pahami adalah kasih Bapa itu tidak mungkin dia akan menghajar kita. Dia akan selalu mengasihi kita. Sedangkan kasih Bapa yang ada di dunia, dia akan selalu menghajar kita. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Bahwa Allah di dalam mendidik kita, mengasihi kita, dia akan memakai cara yang sama dengan dipakai oleh orang tua kita. Yaitu dia akan menghajar kita jika kita sudah mulai keluar dari tracknya. Dia akan menegur kita kalau kita tidak mengingat apa lagi yang harus kita lakukan. Dia akan mengkoreksi kita dalam setiap tindakan-tindakan kita yang salah. Dan bahkan dikatakan kalau dia menyesat kita, maka banyak dari orang tua kemudian memberikan hukuman yang bagi kita menimbulkan kebencian dan amarah. Ya, khususnya remaja-remaja. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa kalian sedang mencari jati diri, tidak. Tapi di usia-usia ini sedang menuju kemapanan mental, kemapanan berpikir, ya, kedewasaan, maka biasanya krisis terjadi di sana. Jadi kalau kepada remaja, kaum muda, pemuda, orang tua itu kadang-kadang suka menyerah. Aduh, orang tua bahkan takut untuk bicarakan sesuatu kepada anak-anaknya, menegur dia, mengoreksi dia, orang tua sampai gemetar gitu. Nanti gimana? Nanti dia marah, nanti dia berontak, nanti dia pergi dari rumah. Hal ini yang terjadi. Nah, karena apa? Kita bereaksi seperti itu ketika orang tua menegur kita, karena kita tidak memahami dengan baik kasih Allah itu sebenarnya. Padahal kasih Allah itu gambarannya begitu sederhana, sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Jika orang tua memberikan koreksi kepada kita, kita tahu bahwa dia sedang mengasihi kita. Seperti gini, kalau kalian ingin melakukan sesuai dengan keinginan, ya kita sebagai orang muda, suka-suka kita gitu ya, kita melakukan apa saja, terus kemudian orang tua tidak pernah mengkoreksi kita, apa yang terjadi? Kalian bisa lihat di media, begitu gampang mencari peristiwa-peristiwa hidup. Bagaimana akhir dari kehidupan anak-anak yang kemudian dikatakan mereka hanya disayang dengan diberikan uang saja. Ending-endingnya nggak punya masa depan. Ending-endingnya rusak kehidupannya. Apakah itu kasih sayang? Tidak. Itu bukan kasih sayang. Seperti Bapa kita. Kenapa dia harus menghajar kita? Dia ingin memastikan bahwa setiap kasihnya bisa kita nikmati dengan baik. Dia ingin memastikan keadaan kita tidak kemudian masuk ke jurang yang seharusnya tidak ada di sana. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang kemudian kita alami, itu lebih banyak disebabkan oleh tindakan kita. Jadi ada hukum sebab akibat di sana. Kita melakukan apa, kemudian hasilnya apa. Sehingga kemudian seharusnya kita tidak bertanya ketika ada persoalan, kenapa Tuhan meninggalkan saya? Yang pertama yang harus kita tanya dan selesaikan, apa yang sudah saya lakukan?
Yang kedua, mendengarkan semua yang ada di sekeliling kita. Membiarkan mereka, mengizinkan mereka mengoreksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan. Maka kita tahu ketika ada orang yang memberikan masukan walau selalu di awal koreksi pasti pahit. Selalu rasanya pahit. Tapi itu yang dibilang, pahit menjadi manis. Karena ketika koreksi ini didengar dengan baik, dia menjadi manis di kemudian hari. Karena untuk keselamatanlah orang tua kita kemudian melarang ini, melarang itu, membatasi kita, jangan ini, jangan itu. Nah, anak-anak sekarang, orang-orang muda sekarang itu berasa jauh lebih pintar dari orang tua zaman dulu. Pendidikannya aja saya lebih tinggi, gitu ya. Pergaulannya saya lebih oke dari orang tua, bahkan dalam pergaulan. Tapi kita lupa bahwa pengalaman hidup mereka itulah yang tidak bisa kita saingi. Mereka lebih dulu ada di dunia ini, sehingga mereka bisa berbicara lebih banyak untuk menolong anak-anaknya agar jangan sampai kalau saya sebagai orang tua melakukannya, maka anak saya jangan sampai terulang. Inilah yang dilakukan oleh orang tua. Jarang sekali kita ingin memahami dan menerimanya. Tapi jika kita memahami firman Tuhan hari ini, maka tentu kita tahu bahwa kasih Bapa ketika Dia menghajar kita juga. Kenapa Dia ingin menghajar kita? Agar kita tidak binasa. Hajaran yang diberikan oleh Bapa sekali-kali tidak membinasakan kita. Hajaran yang diberikan oleh Bapa hanya diperuntukkan untuk keselamatan anak-anaknya. Hanya untuk itu. Dan kalau kita melihat Alkitab hari demi hari, baca dari Kejadian sampai Wahyu, semua itu menuliskan larangan, aturan, perintah. Maka di mana kita memahami bahwa kasih Allah itu Dia pokoknya selalu menyayangi saya, apapun yang saya lakukan Dia akan menyayangi saya. Stop dengan pemahaman itu. Karena itu akan menyesatkan kita sebenarnya. Allah kita tidak melakukan hal itu. Kasih-Nya akan berjalan bersama-sama dengan keadilannya. Setiap kesalahan kita selalu disertai dengan konsekuensi. Konsekuensi itu tidak pernah hilang. Ketika kita datang kepada Tuhan, memohon ampun kepadanya, konsekuensi ini tidak serta-merta hilang. Konsekuensi ini masih akan terus kita jalani. Tapi yang luar biasanya adalah Allah kita tidak pernah menolak keberadaan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah membenci kita. Beda ya, manusia dengan manusia. Ya, ini yang perbedaan antara Bapa manusia dengan Bapa di surga. Kalau Bapa manusia pun kita bilang orang tua sekali-kali dia akan menolak anaknya. Seburuk-buruk anaknya sudah melakukan segala sesuatu yang buruk, dia pasti akan menerimanya kembali. Benar. Kita ada di firman Tuhan perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai anak yang hilang. Bagaimana kemudian orang tuanya, dia punya 2 bersaudara, yang kakaknya tinggal taat terus di rumah, yang satu minta harta, jual, pergi, berfoya-foya, pulang, sudah dalam keadaan yang begitu susah. Tapi anak ini begitu sadar sebenarnya. Ketika dia bilang, saya akan pulang ke rumah bapakku, biarlah saya hanya menjadi budak dari bapakku, hamba dari bapakku, tidak lagi dalam status anak. Tapi saya masih bisa makan dengan baik di rumah bapakku. Tapi apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya lakukan bahkan diterima, diberikan cincin meterai, dipakaikan jubah yang paling indah, dan kemudian diadakan pesta yang besar. Nah, Bapa kita yang di surga, begitu caranya Dia akan menerima kita. Walaupun di dunia ini ada bapak-bapak yang akan menolak kita. Kalau dibilang begitu bebannya kita dalam kehidupan, beritahu, tidak mau mendengar, ada juga bapak-bapak yang akhirnya mengatakan, kamu bukan lagi anakku. Gitu ya. Ya, ini biasanya sudah ada di cerita kita, maling kundang, gitu ya. Tapi ini ibu-ibu, gitu ya, kepada mamanya. Tapi ada juga bapak-bapak yang kemudian mengatakan, saya mencoret deh. Salah satu kejadiannya biasanya itu tradisi yang berlaku di keluarga.
Gitu, kalau ada suku mana menikah dengan suku mana, kemudian dicoret dari warisan, umpama, yang kayak begitu. Nah, itu yang membedakan begitu jelas bahwa Allah kita sekali-kali tidak pernah menolak. Yang kita sebut Bapa yang di surga itu dia akan senantiasa menerima kapanpun kita kembali. Dalam kondisi apapun kita, dia akan tetap menerima kita. Walaupun dibilang dosa kita sudah bahkan mungkin dalam kasat mata sudah gak bisa diampuni, tapi Bapa yang di surga akan terus menerima kita. Itu kasihnya. Tapi sekali lagi, ketika dia menerima kita, dia akan menghajar kita dengan baik. Dia akan menuntun kita kepada arah yang tepat, jalan yang benar, yang seharusnya kita kerjakan. Seperti kalian yang dulu masih kecil. Kalau rumah dekat jalanan, depannya ada jalanan dan ramai, anak-anak tidak tahu bahaya. Maka mereka akan bermain di jalanan. Kalau lupa orang tua meleng sedikit, mereka akan bermain di jalanan tanpa takut bahaya. Nah, maka orang tua selalu kalau nggak bisa dibilangin dicubit, masuk, gitu. Kenapa? Tapi anak-anak mengerti. Coba saja kalau dibiarkan, pasti ketabrak. Satu saat akan seperti. Contoh yang lain adalah kalau anak-anak bermain pisau, buat motong-motong. Kita masih kecil semua, laki-laki perempuan, kalau orang tuanya lagi ngerjain apa, anak-anaknya mau ikutan, gitu ya. Nah, ketika sedang pegang pisau, anak-anak tidak tahu itu tajam. Dia tidak tahu itu akan mencelakakan dirinya. Kadang-kadang anak-anak itu dibiarkan ketika orang tua lengah sedikit, maka tangan mereka jari mereka sudah terpotong, gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tua? Dia kemudian akan mengatakan ini nanti akan membahayakan kamu, tidak boleh pegang pisau ini lagi. Sudah luka. Coba saja kalau orang tua kita tidak melarangnya. Dan itu bisa membinasakan kita. Nah, maka seperti ini gambaran yang paling sederhana yang harus kita pahami dengan baik bagaimana Allah memastikan kita selamat. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan dosa kita. Dosa tidak bisa kita ganti dengan nyawa kita. Tadi kita sudah menyanyi. Bahkan pengabdian kita tidak bisa mengganti kesetiaan Allah. Sebenarnya itu. Karena apa? Manusia tidak bisa membenarkan dirinya. Kesalehannya tidak bisa membuat dia benar di hadapan Allah. Kristuslah yang telah melakukan hanya sekali bagi kita. Ketika dia mati di kayu salib, dia memastikan setiap mereka yang mengaku dia sebagai Tuhannya, percaya kepadanya dan hidup sesuai dengan perintah-perintahnya, maka kehidupannya dibenarkan oleh darah Kristus. Ketika pembenaran itu terjadi, kekudusan juga terjadi bersama-sama, maka apa tugas kita? Tugas kita harusnya jalan di arah yang sudah ditunjukkannya, agar sekali-kali kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Allah membuat aturan-aturan yang sudah pakem. Kita nggak bisa tawar, kita nggak bisa, Tuhan susah banget melakukannya, maka saya nggak mau jalan di situ. Saya mau jalan di sini aja yang saya mau, lebih gampang. Tidak bisa. Aturan itulah yang kadang-kadang membuat kita merasa disesat. Aturan itulah yang kemudian membuat kita merasa, susah banget, kita dihajar oleh Tuhan. Tapi hanya itu satu-satunya. Allah tidak akan mati lagi buat kita loh. Hanya itu cara satu-satunya agar kita bisa dekat dengan Dia. Tidak ada cara lain. Aturan-aturan itulah yang akan mengkondisikan kita masih bisa dekat dengan Tuhan, masih bisa berhadapan dengan Dia, masih bisa bicara dengan Dia. Dalam keberdosaan kita bisa, maaf saya ingin mengatakan tidak. Tentu kalau kalian sedang berdosa, kalian akan kepada Tuhan mau berdoa, kalian akan pertama kali mengatakan, Tuhan ampunilah dosaku. Tapi ini bukan password ya, yang terus kita bisa pakai untuk kemudian agar kita bisa melakukan nextnya, bisa ada dengan Tuhan dalam ruangannya. Tidak. Tetapi itu salah satu cara yang Tuhan siapkan bagi kita.
kalau dibilang kok Tuhan membiarkan kita berjalan seperti itu di dalam dosa, tidak. Kalau umpama kita merasa diri kita kok ada tegur-tegur Tuhan ya, gitu ya. Kita kan tegur-tegur Tuhan nih kayaknya, gitu. Oh Tuhan, oke-oke aja nih berarti saya berdosa. Tidak. Ingat bahwa kesabarannya memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali secara sadar. Secara sadar. Orang bilang kalau Tuhan mau semua kita ikut jalannya cuma dengan menjentikan jarinya, dia bisa melakukannya. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Allah kita mengajar kita untuk terbangun dengan baik di dalam kesadaran. Pertumbuhan rohani kita itu hadir melalui kesadaran yang baik, di mana akal kita berperan di sana, perasaan kita berperan di sana, semua kehidupan kita, organ, semua yang Tuhan berikan itu punya peran di sana untuk menyadarkan kita. Kadang kita lupa, hal-hal itu dipakai oleh Tuhan dengan baik untuk menjadi warning bagi kita, indikator-indikator yang akan menolong kita memperoleh kasih Bapa yang sebenarnya. Mudah-mudahan kalian mau memiliki Bapa yang menyesah kali-kali karena betapa susah kita dibilangi, ya. Mudah-mudahan di rumah kalau kita sedang diomelin oleh orang tua untuk hal-hal tertentu, maka kemudian kita mulai sadar dengan baik bahwa gambaran kasih itu Tuhan berikan kepada orang tua kita untuk kita kenal dengan baik, bahwa Allah menjadi sama Dia memakai orang tua kita juga untuk mengasihi kita dengan baik. Ini hal yang perlu, karena sekarang generasi yang sekarang ini hanya memahami bahwa jika Allah mengasihi, Dia tidak akan sekali-kali menghajar kita. Selalu kita pakai itu menjadi jaminan, ya. Jadi boleh-boleh saja saya kembali ke dosa itu, boleh-boleh saja saya melakukan kembali, boleh-boleh saja. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terus terjadi. Walaupun di dalam Hosea 11 ayat 9 dikatakan, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan, tetapi menyelamatkan. Pahamilah dengan baik kasih Allah kepada kita. Amsal 13 ayat 24 dikatakan bahwa siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Allah akan melakukan hal yang sama seperti gambaran orang tua kita hari demi hari. Maka jadikanlah hal ini, jadikanlah firman Tuhan ini menjadi arahan bagi kita, di mana kita akan mengikuti hal itu. Kita nggak akan baper kalau diomongin orang tua, ya, karena ini sambungannya adalah hormat sama orang tua akan umur panjang, keadaanmu akan baik-baik. Ini sambungannya. Karena sesungguhnya yang dikatakan hormat kepada orang tua yang mana kalau ditanya? Di Alkitab tidak dikasih pilihan, Anda. Orang tua dalam kasat mata kita baik, tentu lebih gampang untuk kita hormati. Tapi orang tua dalam kasat mata kita yang buruk perilakunya, itu akan menjadi sangat sulit. Tapi ternyata firman Allah tidak memberikan kita pilihan. Firman Allah hanya mengatakan, hormatilah orang tua. Gak ada kata di belakangnya yang menyambungnya, jika orang tuamu baik, maka segala yang disebut orang tua, maka silakan hormatilah mereka. Bukan untuk mereka berkatnya, tapi untuk kalian. Jika mereka buruk, maka bukan untuk mereka berkatnya, tapi untuk kalian, agar keadaan kalian baik-baik. Kita akan masuk ke dalam sakramen yang kudus. Mengawalinya, kita akan membaca dalam 1 Korintus 11 ayat 32. Ini adalah sambungannya bagi
1 Korintus pasal 11 ayat 32. Saya akan baca. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh keberadaan kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita akan mengecek terlebih dahulu. Saya akan membacakan firman Tuhan ayat 28 sampai 30. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari ambil waktu 1 menit untuk datang kepada Tuhan. Memastikan bahwa kita masing-masing layak mengambil bagian dalam sakramen yang kudus ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Para pemain musik singat boleh maju ke depan sambil membawa unsur-unsur yang sudah ada, sehingga akan bersama-sama mengikuti sakramen ini. Terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan kerendahan hati kami. Memohon kepadamu agar Engkau melayakkan kami. Sekali lagi ampuni dosa kami, agar kami boleh ikut serta mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, di mana kami ingin memperingatinya tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan bagi kami yang berdosa, yang tidak layak menerima. Tuhan, tolong kami semua, Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau dapat mengetahui semuanya. Maka biarlah Engkau mendapati hati kami penuh dengan penyesalan atas dosa kami. Hati kami mau dibaharui oleh Tuhan. Hati kami percaya bahwa Allah sekali-kali tidak menolak kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu kepada kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil masing-masing tetap dalam sikap doa, saya akan membacakan firman Tuhan sebagai dasar dari sakramen ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Ucapkanlah syukur dan makanlah. Angkatlah cawan yang ada padamu dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari datanglah kepada Tuhan dengan ucapan syukur, sekaligus komitmen kita bahwa kita mengambil bagian di dalam sakramen ini untuk memberitakan tentang Tuhan yang sudah rela mati bagi kita, menyerahkan tubuhnya, menebus dosa kita dengan darahnya, membayar dosa kita lunas, dan menggantikan dirinya sebagai hukuman, sebagai kutuk, dan memberikan kita kehidupan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang melampaui batas-batas pemikiran kami. Karena siapakah kami Tuhan di hadapan Engkau? Kami adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak menerima anugerah kasih-Mu. Tapi Engkau telah melihat kami tidak dalam kondisi kami benar, tetapi Engkau telah menerima kami bahkan ketika kami dalam dosa kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau rela mengganti kami sebagai hukuman di kayu salib. Tolong kami agar kami terus memaknainya sebagai kemurahan yang besar bagi kehidupan kami. Anugerah yang Kau berikan secara cuma-cuma. Tolonglah kami agar kami tidak memandang itu sebagai anugerah yang murahan, sehingga kami boleh bermain-main di dalam anugerah itu. Kami menjadikan itu alasan untuk kami kembali kepada dosa dan kembali datang kepadamu memohon ampun kepadamu. Tuhan, tolong kami agar kami secara sadar bahwa sesungguhnya pengorbanan-Mu membawa kami kepada kehidupan di dalam kebenaran, kehidupan yang terus mengikuti aturan-aturan Tuhan, taat kepadamu. Dan biar juga kami mulai memahami dengan baik mengenai kasih Allah itu sendiri, jika di hari-hari kami, jika kami merasa sulit, maka kami akan bersyukur kepada Tuhan. Jika kami mengalami persoalan-persoalan, maka kami tahu bahwa Allah kami mengizinkan hal itu terjadi
agar kami semakin mengerti apa yang seharusnya kami kerjakan, agar kami tahu bahwa kami mulai ada di jalan yang sesat dan harus kembali kepada jalan yang sebenarnya, yaitu jalan kebenaran yang membawa kami kepada kehidupan. Kau tahu Tuhan, orang-orang muda yang ada, kadang-kadang semangat mereka justru membawa mereka kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka tolonglah Tuhan, orang-orang muda yang ada, Engkau menolong menjagai mereka dengan baik. Oleh firman-Mu yang mereka dengar, biarlah itu terus Engkau ingatkan, agar jalan-jalan mereka terjaga, agar kehidupan mereka juga terjaga dengan baik. Tuhan juga menolong orang tua yang ada di rumah, ketika mereka melakukan tugas mereka sebagai orang tua yang mendidik anak-anak, maka orang-orang muda yang dididik menyadari dengan baik bahwa itu adalah gambaran kasih Allah yang hadir di rumah mereka, di mana kebaikanlah yang diinginkan oleh orang tua terjadi kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pembaharuan budi yang Kau kerjakan melalui firman-Mu, sehingga kami dapat memahami Tuhan dengan benar. Kami tidak hanya melihat bahwa Allah kami adalah kasih yang seolah-olah akan membiarkan kami untuk melakukan segala keinginan kami, bahkan yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Tapi kami melihat bahwa kasih Allah itu terus hadir, bahkan kadang-kadang Dia harus menghajar kami. Maka kami bersyukur atas kasih yang selalu setia dan hadir dalam kehidupan kami. Arahkan kami terus Tuhan melalui firman-Mu, agar langkah-langkah kami tetap dan benar. Dan biarlah setiap janji Allah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang yang melakukan firman-Nya, yang taat kepada perintah-Nya, itu juga menjadi bagian dari kehidupan orang-orang muda yang terus belajar taat kepada Tuhan. Buatlah perbedaannya Tuhan. Perlihatkanlah perbedaannya Tuhan. Bagi mereka yang setia dan mau tunduk kepada kebenaran, biarlah seluruh janji keberhasilan dan keberuntungan itu menyertai kehidupan mereka. Jika mereka yang tidak ingin melakukannya selalu memberontak terhadap Engkau, maka tunjukkanlah kehidupan mereka, agar ada perbedaan yang jelas dalam kehidupan kami. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menyadarkan kehidupan kami, jika kami selalu menghindar dan menolak apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong orang-orang muda yang dianggap masih kurang pengalaman, maka biarlah firman-Mu yang memastikan mereka dapat hidup dengan baik di dalam pengalaman yang begitu minim, tapi mereka sanggup bersikap dengan benar dalam segala situasi. Dan mereka boleh menjadi contoh dan terang dalam kehidupan, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam persekutuan, dan nama-Mu lah yang dikenal dan dipermuliakan. Inilah cara kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Biarlah kami terus dapat memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dan Allah yang sesungguhnya yang senantiasa menopang dan memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati orang-orang muda ini yang terus belajar setia kepada Tuhan. Dan pagarilah mereka hari demi hari, sehingga sekali-kali mereka tidak jatuh ke dalam dosa yang membuat mereka terpisah dari kasih Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kami mengingat dengan jelas bahwa untuk apa Engkau mengorbankan diri-Mu, bahwa semuanya untuk kami, untuk keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Berikutnya saya mengundang teman-teman yang memimpin kita dalam doa syafaat untuk maju ke depan. Shalom teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk di doa syafaat, dan doa yang akan saya pimpin dan dilanjutkan oleh kami.
teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang selalu senantiasa hadir bagi kami ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa, kalau pada saat hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa datang kepadamu ya Bapa, memuji nama-Mu dan berkumpul di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami ingin menaikkan setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Terlebih lagi kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak, bahkan pemerintah dan jajarannya serta TNI Polri dalam membuat keputusan ya Bapak. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap keputusan yang diambil, bahkan tanggung jawab apapun itu ya Bapak. Berilah hikmat, kebijaksanaan, bahkan damai sejahtera dan sukacita terlebih kepada mereka ya Bapak, supaya mereka bisa menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Bapak. Bapak, kami juga membawa Presiden Joko Widodo ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapak, memberikan damai, sukacita, bahkan setiap keputusan yang diambil ya Bapak, kami percaya bahwa tangan Tuhan turut menjamah setiap mereka dan Presiden kami ya Bapak, sehingga kami bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan baik ya Bapak. Bapak, pada saat hari ini kami juga membawa tenaga medis ya Bapak, kepada setiap penanganan mereka ke setiap pasien COVID-19 ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, damai sejahtera, bahkan perlindungan penuh ya Bapak, dan semangat juang yang tinggi untuk setiap penanganan pasien COVID-19 ya Bapak. Terlebih kami juga membawa peralatan, bahkan obat-obatan yang digunakan ya Bapak untuk setiap pasien COVID-19 ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati dan menjaga setiap peralatan tersebut supaya bisa bekerja dengan baik ya Bapak. Bapak, pada saat hari ini kami juga membawa setiap pasien COVID-19 ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan total kepada mereka ya Bapak. Kami juga menolak setiap roh yang bukan berasal daripadamu, roh kecelakaan, maut, sekalipun bahkan roh ketakutan itu ya Bapak. Kami percaya Bapak, kuasa-Mu terlebih besar bagi mereka ya Bapak. Sehingga setiap harinya kami yakin dan kami percaya bahwa angka kesembuhan semakin meningkat ya Bapak bagi negara kami di Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin kemenangan Tuhan terjadi atas negara kami dan bangsa kami ya Bapak. Terlebih bagi setiap pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami juga berdoa Bapak untuk komunitas kami Bapak, Spark Bapak, tempat kami bertemu Bapak, tempat kami saling mengenal satu sama lain Bapak, bertemu dengan saudara-saudara kami Tuhan. Ya Bapak, di masa-masa saat ini Bapak, banyak dari teman-teman kami yang masih harus stay di rumah Tuhan. Kiranya Engkau yang terus berkati Bapak setiap kesehatan teman-teman kami sekarang, kami di sini Tuhan. Biar Engkau yang selalu urapi dan jagai Bapak keluarga kami juga Bapak, setiap hal apapun yang sedang kami kerjakan, sedang kami lakukan, biar kami bisa selalu saling mendoakan satu sama lain ya Tuhan. Biar rantai doa-Mu tidak pernah putus Tuhan dalam komunitas kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kepengurusan yang ada Bapak di Spark Bapak, pembina kami Bapak, Katolik Bapak, Kau yang sudah berikan hikmat Bapak, dan kiranya Katolik bisa diberikan selalu kesehatan Bapak, dan juga sukacita yang penuh Bapak dalam membagikan setiap firman-Mu Bapak bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kepengurusan yang ada Bapak, agar kami sebagai pengurus Bapak dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan sepenuh hati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk anak-anakku Bapak di tempat ini Bapak, dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam karirnya Bapak, dan yang Kau yang selalu sertai, Kau yang campur tangan Bapak atas setiap usaha, setiap hal-hal yang kami lakukan Bapak untuk mewujudkan setiap cita-cita kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang atur Bapak, Kau yang urapi selalu Bapak setiap rencana-rencana kami ya Bapak. Kau yang jadikan kami terang Bapak dimanapun kami berada Bapak.
biar kami bisa selalu memperlihatkan Bapak Engkau Bapak lewat kehidupan kami Bapak dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk gereja kami CWS Bapak, biar Engkau yang selalu merapi Tuhan. Setiap minggunya ada setiap ibadah di jam-jam hari Minggu Bapak dapat berjalan dengan baik Bapak, dan banyak jemaat-jemaatmu yang diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia Bapak, di Indonesia yang baik itu masih menjalankan ibadah online Bapak di rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang terus sertai Bapak setiap persiapan demi persiapan yang sudah dikerjakan Bapak, dan banyak gereja yang diberkati Tuhan, dan namun semakin dipermuliakan Bapak, dan juga gereja-gerejamu yang sudah mulai bekerja di gedungnya Bapak, kiranya Engkau yang urapi juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk setia Bapak dalam setiap firman-Mu Bapak, ajar kami dengar-dengaran Bapak, dan semakin lebih lagi takut akan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan seluruh pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami selalu berucap syukur. Haleluya. Shalom Spark, berikut adalah pengumuman untuk hari ini. Pengumuman pertama mengenai ibadah Spark akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Selama ibadah berlangsung, tidak lupa untuk kita menjalankan protokol kesehatan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa juga mentransfer ke nomor OVO atau nomor rekening yang tertera pada layar atas nama Geraldine Agusta. Terima kasih atas persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman berikutnya mengenai Malam Doa Spark, diadakan setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB via Zoom app. Mari bergabung dan berdoa bersama-sama. Berikut adalah protokol kesehatan selama beribadah di Spark. Yang pertama, jemaat yang hadir wajib dalam keadaan yang sehat, tidak dalam keadaan yang sakit seperti demam, batuk, flu, dan lain sebagainya. Yang kedua, jemaat wajib menggunakan masker dari rumah saat di gereja dan sampai pulang ke rumah. Yang ketiga, jemaat diharuskan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah Spark. Yang keempat, akan diadakan pengecekan suhu badan sebelum memasuki ruang ibadah Spark. Apabila suhu badan lebih dari 37,5 derajat, maka jemaat tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah Spark. Yang kelima, jemaat wajib menggunakan hand sanitizer secara berkala. Yang keenam, jemaat wajib duduk di tempat yang telah disediakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketujuh, jemaat dimohon untuk tidak menyentuh apapun saat ibadah, kecuali para penata layan yang bertugas. Yang kedelapan, jagalah kebersihan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah
dan lakukanlah apa yang sudah disampaikan oleh firman-Nya. Jadilah saksinya dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat sampai di rumah Tuhan.